Temu lagi di Hot Room. Pak Mukti Fajar Nurdewata. Itu nama keren banget sih. Ketua Komisi Yudisial. Saya tahu bahwa kewenangan kalian tidak masuk ke substansi perkara. Apa pandangan Bapak terhadap vonis dari Edi ini? Tanpa ada sesuatu misalnya kelihatan terbukti ada permainan. Apakah dari hanya dengan melihat vonis, KY bisa nggak merasakan ada yang aneh? Dan apakah KY bakal bertindak? Baik, Bang. Jadi gini, Bang. Problemnya kan gini. Kaitannya dengan kasus-kasus seperti ini. Khusus Edi dulu. Apa pandangan Bapak? Kasus Edi Nggak, dulu. saya jelaskan dulu tentang bahwa tugas KY adalah melakukan pengawasan hakim ya, termasuk kasus Pak Edi. Ini kan baru muncul ketika sudah vonis. Nah, sementara Komisi Yudisial nggak bisa memasuki wilayah putusan. Kita hanya mengawasi wilayah perilaku hakimnya. Bahwa kemudian kita melakukan tindakan-tindakan mencoba melakukan pengawasan secara langsung, datang secara terang-terangan di peradilan, ataupun melakukan investigasi. Ini yang kita lakukan sekarang. Apakah ada sesuatu di balik dari putusan itu? Itu yang menjadi concern dari... Hanya dengan melihat, kata Pak Gayus tadi, tidak logis, tidak juridis. Apakah hanya dengan melihat itu, KY ada kira-kira mulai bergerak nggak? Sudah, ini sudah ada bagian daripada caranya. Ya, karena yang menjadi concern masyarakat, yang menjadi perhatian publik itu menjadi bagian daripada prioritas dari Komisi Yudisial untuk melakukan penelaahan lebih lanjut, penelusuran. Kalau lebih lanjut, nantinya gitu. KY tidak menemukan adanya permainan, tapi putusan itu aneh, KY bisa apa? Tidak menemukan ada terobosan hukum di pasal 42 kekuasaan kehakiman. Bahwa Komisi Yudisial boleh menganalisis putusan yang telah inkrah. Nah, persoalannya telah inkrah, Bang. Ini kasasi kan sudah dianggap inkrah, Pak ya? Ini sudah inkrah. Nah, setelah inkrah. Nah, ini kan kemudian kita melakukan beberapa hal sebenarnya, nggak usah kasus ini. Kita sudah coba untuk menganalisis 20 perkara diskon ini. Ya. Dari tahun 2018 sampai 2021 case-nya itu kita coba analisis. Hasilnya? Ada beberapa catatan yang mungkin menjadi perhatian kita. Satu, pengurangan vonis itu baik melalui banding, kasasi, PK, ini dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Mencederai ini adalah bahwa ini kemudian bahwa apa menjadi harapan masyarakat, apa menjadi harapan dari reformasi untuk menghilangkan KKN, ini kemudian serasa dinegasikan begitu. Yang kedua, setelah berhasil begitu, KY bisa apa? Bisa kasih sanksi enggak? Mengusulkan mutasi. Mengusulkan mutasi kepada Mahkamah Agung. Ya, kalau Hakim Agung mutasi kemana? Kan tempatnya cuma di situ. Nah, ini pasalnya hanya berbunyi seperti itu. Mutasi kemana Pak Gayus? Mutasi bidang kerja. Oh begitu. Tapi sampai sekarang belum ada. Udah pernah nggak mengusulkan di tingkat Mahkamah Agung, KY mengusulkan Hakim Agung ini dimutasi karena ini. Pernah nggak? Belum. Sudah segitu banyak kasus korting. Ini belum selesai, Bang. Oh, maksudnya? Kenapa belum selesai? Ini tadi saya katakan karena sudah menunggu inkrah. Jadi kita harus menelusuri sejak dari PN, PT, PK, kasasi bahkan PK-nya. Ini bukan pekerjaan. Kan sudah banyak kasus yang sudah sampai bahkan sampai PK malah. Iya. Tapi kan kemudian di era saya ini saya lakukan analisis tadi. Yang kedua, bahwa ada penghilangan vonis uang pengganti. Ini juga jadi salah satu temuan. 3, bahwa pelaku turut serta divonis lebih rendah. Ini juga menjadi problem. Dan juga bahkan ada yang membebaskan terdakwa. Kemudian ada yang menarik bahwa tren vonis kasus tipikor ini tidak lebih rendah dari tuntutan jaksa 2/3. Ini beberapa putusan yang kami analisis. Yang kemudian namun ada juga vonis yang diperberat oleh majelis hakim untuk tingkat. Kalau begitu Pak, kita lihat dulu deh grafis korting putusan ini. Coba lihat grafis. Ini hasil ICW nih. Ini ada grafis korting vonis dari ICW ya. Inilah rata gimana ini Pak? Rata-rata apa ini maksudnya ini? 26 ini apa? Jadi ini adalah potret
putusan persidangan perkara korupsi, Ya. baik tingkat judeks fakti maupun judeks juris di seluruh Indonesia. 26 apa itu artinya? 26 bulan berarti hanya 2 tahun 2 bulan rata-ratanya, Bang. Setiap Dari 1 Januari sampai 31 dalam Desember. semua kasus korupsi, Dalam semua kasus rata-rata korupsi. vonisnya 26 bulan. Rata-rata vonisnya 26 bulan. Dan di tahun 2020 hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Menurut kamu ini ringan, menurut ICW ini terlalu ringan atau apa? Sangat ringan dan tidak mencerminkan aspek keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan. Kalau potret seperti ini, ia mencerminkan keadilan, tapi keadilan terdakwa, bukan keadilan masyarakat atau keadilan secara awam saja kita bisa melihat praktik korupsi sebagai extraordinary crime, tapi hukumannya hanya 37 bulan. Padahal kan di Undang-Undang pasal 2 sama pasal 12 itu minimum 4 tahun ya. Minimum 4 tahun kan, maksimum 20 tahun, bahkan di pasal 2 seumur hidup. Iya, Tapi kalau di rata-rata kan segini. Iya, rata-rata segitu. Kalau saya izin Bang Hotman untuk mengaitkan ke isu putusan Edi Prabowo ya. Memang benar pertama putusan itu harus dianggap benar. Sebentar, kita ke sana. Kita grafis berikutnya dulu. Oke. Biar ini dia nih, dari Bapak juga nih. Ini ICW juga nih. Oke, coba diulang. 2017 yang warna kuning apa itu? Vonis ringan itu kami kategorisasi Pak di bawah 4 tahun. Vonis sedang 4 sampai 10 tahun. Ya. Vonis berat itu di atas 10 tahun. Jadi bisa Bang Hotman bayangkan tahun 2020 itu 760 putusan, itu vonisnya ringan di bawah 4 tahun. Di bawah 4 kasus Yang korupsi berat, ya? kasus korupsi yang berat itu hanya 18 perkara korupsi saja. Ini belum kita hitung berapa yang bebas dan juga lepas. Angka ini sebenarnya tidak bergerak membaik. Ya. Kalau Bang Hotman lihat di situ, kalaupun membaik paling hanya di bawah 10% saja. Jadi inilah kondisi 2021 gimana? persidangan 2021 sedang kami hitung. Kira-kira Mungkin- masih atau- sama saja karena fenomena courting hukuman itu kan masih terus-menerus terjadi. Ya. Begitu pula pada tahun 2021 yang lalu. Oke. Ini latar belakang terdakwa yang Iya. divonis ya. Jadi ini potret terdakwa itu latar belakangnya apa-apa saja kami coba kategorisasi agar lebih clear masyarakat melihat. Dan ternyata vonis ringan itu mayoritas dari perangkat desa, kemudian aparatur sipil negara yang tadi sempat disinggung oleh pembicara sebelumnya, ada isu pejabat publik atau pegawai negeri yang mestinya menjadi dasar pemberat tapi ternyata masih tinggi juga hukuman ringannya. Itu Bang Hotman. Jadi jadi paling banyak malah perangkat desa ya. ASN di sini maksudnya sampai level apa tuh? Pegawai negeri baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Kalau yang sampai tingkat bupati, gubernur, menteri, masuk Ada mana? klaster tersendiri, itu ada klaster DPRD, ada klaster kepala daerah, ada 4 orang yang ternyata juga divonis ringan. Oh begitu. Iya, benar. Oke, khusus Edi Prabowo, analisa ICW apa? Iya, yang pertama tentu putusan itu harus dianggap benar, itu semua orang pasti memahami. Ya. Namun kalau kita melihat putusan tersebut disertai dengan alasan-alasannya, maka kami simpulkan putusan itu sangat absurd atau tidak masuk akal. Karena? Kenapa kami katakan seperti itu? Tadi sudah disinggung oleh Prof. Gayus, alasan memperingatnya sangat mudah untuk kita bantah kesimpulan dari majelis Cara hakim tersebut. bantahnya gimana? Misalnya yang pertama, dalam pertimbangan itu disebutkan secara spesifik Menteri Edi Prabowo berkinerja baik. Karena? Pertanyaan saya, kita kan sudah membagi cabang-cabang kekuasaan. Ya. Hak untuk menilai kinerja seorang menteri bukan majelis hakim, tapi presiden. Itu pertama. Kenapa disebutkan dia berkinerja baik? Itu dia makanya. Katanya gara-gara berani merubah SK-nya Menteri Susi. Enggak, Larangan Bang ekspor. Hotman. Jadi Bukan. kalau kita baca lebih detail, itu berkinerja baik dan baru masuk soal peraturan menteri. Ya. Maka dari itu, apa alasan Mahkamah Agung? Itu kan pertimbangan yang sangat subjektif. Ya. Kemudian kalau soal dianggap peraturan itu bagus, bahkan disebutkan Bang Hotman, mensejahterakan masyarakat. Tentu itu bukan ranah proses persidangan, Ya. tapi mereka sudah masuk dalam konteks pengujian materi peraturan itu. Ya. Saya rasa mereka bukan sedang menguji peraturan itu, Ya. tapi sedang menyidangkan perbuatan dari Edi Prabowo. Padahal Bang Hotman, ada sejumlah alasan memperberat untuk Edi Prabowo. Pertama ada pasal 52 KUHP, pemberatan harusnya ditambah 1/3, bukan dikurangi 4 tahun.
Yang kedua tadi sempat disampaikan oleh Pak Saud Situmorang, dia melakukan praktik korupsi di tengah pandemi. Ya. Yang ketiga, sependek pengetahuan saya ketika yang bersangkutan membacakan pledoi di persidangan, dia pun tidak mengakui perbuatannya. Oh, dia tidak mengakui Dia perbuatan. tidak mengakui perbuatannya setidak-tidaknya sampai pledoi. Jadi itu kan semua harusnya hukumannya menjadi dasar pemberat. Tidak hanya penjaranya saja yang di-courting Bang Hotman, Ya. tapi pencabutan hak politiknya juga. Bagi kami, pencabutan hak politik itu penting untuk selalu diterapkan kepada terdakwa yang punya irisan dengan isu politik atau pejabat publik. Agar apa? Agar masyarakat tidak dihadapkan lagi dengan orang-orang yang tidak berintegritas. Itu poin pentingnya saya rasa. Terima Bang kasih. Hotman. Kita istirahat dulu, kembali lagi setelah headline berikut ini.